Ya, kita beralih ke informasi lainnya. Pemirsa, pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Megawati Soekarnoputri nampaknya akan segera digelar. Bukan tanpa sebab, hal ini karena Prabowo sudah kangen dengan nasi goreng buatan Bu Mega. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membenarkan rencana pertemuan antara Presiden Prabowo dengan Megawati. Ia menyebut bahwa Presiden rindu dengan nasi goreng buatan Megawati. Kapan Mas mau soal lagi? Betul. Kapan Mas? Kan kangennya sudah 2,5 tahun, tapi kemarin kan sudah, alhamdulillah sudah ketemu beliau berdua. Kapan lagi Mas bertemu? Buat makan nasi goreng lagi? Sedang diatur, tenang aja. Sebelumnya, kedua tokoh tersebut telah bersilaturahmi setelah 2,5 tahun tidak bertemu. Prasetyo juga memberi sinyal dalam waktu dekat Prabowo Mega akan bertemu kembali. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto bolak-balik bertanya soal minta dibuatkan nasi goreng. Dan Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasan Nasbi mengakui bahwa hubungan kedua tokoh tersebut yang telah dekat sejak lama. Lalu bagaimana peluang kembali bertemunya Prabowo dan Mega dalam waktu dekat? Untuk membahas ini sudah bersama kami juru bicara PDI Perjuangan Aryo Seno Bagaskoro dan juga pengamat politik Adi Praitno, dan kami juga masih menunggu bergabungnya Wasekjen Gerindra Andi Erwijaya. Saya sapa dulu. Assalamualaikum, selamat sore Mas Seno, Mas Adi. Selamat sore Mas. Ya, terima kasih. Sore. Ya, sudah bersama kami di Sindo Sore. Izin Mas Adi, saya ke Mas Seno terlebih dahulu ya. Mas Seno, kalau kemarin Bu Mega berkelakar tentang Presiden yang meminta dimasak ya, nagi nih, spesial nasi gorengnya Bu Mega. Apa interpretasi dari PDI terkait ini? Kalau di luar kan bahwa akan ada pertemuan nih selanjutnya. Kalau dari Mas Seno apa Mas Seno? Ya, nggak ada interpretasi yang gimana-gimana. Kita tahu bahwa kedua tokoh bangsa ini, Bu Mega dan Pak Prabowo, itu kan negarawan yang sudah punya hubungan yang sangat panjang. Dan kalau bicara komunikasi, juga komunikasi secara personal maupun secara kelembagaan antara Bu Mega dan Pak Prabowo, antara PDI Perjuangan dengan Partai Gerindra, itu juga selama ini juga terjalin dengan baik-baik saja. Bahwa ada perbedaan-perbedaan di sana dan di sini di dalam perjalanannya, kemudian ada kesamaan-kesamaan, itu kan memang proses dan dialektika yang terbangun dari dialog. Apalagi kita bangsa yang mengedepankan tradisi silaturahim, tradisi dialog untuk menyelesaikan masalah, sehingga itu juga adalah bagian dari tradisi kami di PDI Perjuangan. Maka kalau bilang atau bicara tentang nasi goreng Mas, atau politik nasi goreng, ini kan sebetulnya kan sesuatu yang sudah dari lama itu menjadi suatu otentitas gitu yang dilekatkan pada saat bicara tentang pertemuan kedua tokoh ini. Nah, itu bisa menggambarkan sebetulnya bagaimana PDI Perjuangan soal urusan nasi goreng itu makanan rakyat sehari-hari, itu bisa dijangkau oleh siapa saja, begitu kan, menjadi sesuatu yang familiar bagi banyak orang. Tetapi kalau soal karakter, soal rasa, yang namanya nasi goreng itu tidak mudah berubah ke kanan dan ke kiri. Jadi bisa dinikmati banyak orang, bisa dijangkau banyak orang, bisa terbuka untuk berkomunikasi dengan banyak pihak, tetapi soal karakter dan jati diri rasanya tidak mudah berubah ke kanan dan ke kiri. Itulah PDI Perjuangan. Tapi Mas Seno, singkat saja Mas Seno, apakah dalam waktu dekat Ibu Mega akan masak nasi goreng untuk Pak Prabowo? Ya, itu kan udah disampaikan Bu Mega sendiri. Masa kita sih posisinya rasanya ini kita yang dipojok-pojokkan terus oleh situasi. Ya harus ada kemudian perbincangan yang saya yakin lah antara tokoh-tokoh kita ini berada dalam posisi tradisi saling menghormati satu sama lain. Soal nanti masalahnya makanannya disajikan apa, kulinernya apa, nanti kalau memang akan ada pertemuan lagi ya tinggal tunggu saja apa kira-kira. Jadi ditunggu saja, yang pasti
yang pasti momentumnya pasti baik kalau memang direncanakan. Ditunggu saja. Baik, saya ke Mas Adi. Mas Adi, bahwa kita lihat bagaimana sebenarnya publik melihat ketika Presiden Prabowo bertemu mantan-mantan yang lain ya, presiden yang lain misalnya Pak Jokowi dan juga Pak SBY. Ini tafsir publik akan sangat liar gitu. Nah, apakah Anda melihat gestur yang dihadirkan Prabowo saat ini ketika beliau mengungkapkan ingin makan nasi gorengnya Bu Mega, bahwa beliau juga ingin menghadirkan bahwa beliau tidak berat sebelah. Beliau juga pengen bertemu dengan mantan presiden lain termasuk Bu Mega, Mas Adi. Ya, saya kira dua hal ya, Pak Juno. Pertama, ungkapan bahwa Prabowo juga merindukan nasi goreng yang dibuat oleh Megawati. Ini kan sebagai sebuah statement ya, sebenarnya relatif normatif ya. Karena memang Megawati dengan Prabowo Subianto kalau berjumpa kan salah satu yang dihidangkan itu adalah nasi goreng. Dan itu salah satu menu favorit yang konon disukai oleh Pak Prabowo Subianto. Konteksnya itu bisa peristiwa di masa lampau, konteksnya bisa peristiwa-peristiwa di kemungkinan hari ini akan menjadi bahasa yang sangat mungkin bahwa memang kedua tokoh ini akan juga segera diagendakan pertemuan politiknya. Apalagi misalnya kita mendengarkan pernyataan dari Nansetsnek bahwa ya keduanya ini memang sudah lama ingin berjumpa lah, kira-kira begitu 2,5 tahun. Itu yang pertama yang paling mungkin. Nah, yang kedua yang paling prinsip adalah sangat kelihatan sekali pasca Idul Fitri Ramadan itu Prabowo Subianto kan sudah mulai memperlihatkan bagaimana menjaga keseimbangan politik, terutama pertemuan dengan mantan-mantan presiden terdahulu. Karena memang sebelumnya itu kan ada kesan bahwa Prabowo itu hanya paling dekat dengan Pak Jokowi dan tidak dengan yang lainnya. Makanya praktis setelah misalnya Prabowo Subianto halal bihalal bertemu kemarin dengan Megawati, kemudian juga bertemu dengan SBY misalnya di istana. Itu kan bahasa politiknya adalah bahwa sebenarnya Pak Prabowo ini adalah ingin menjaga hubungan baik politik dengan mantan-mantan presiden terdahulu, di mana proporsi pertemuan dan chemistry-nya itu sama, dan kemudian tidak ada yang kemudian berat sebelah di antara sangat yang lain. Ini yang saya kira sebenarnya ingin ditunjukkan oleh Prabowo di masa-masa yang akan datang, bahwa Pak Prabowo itu dengan Jokowi akrab, dengan Megawati akrab, dengan SBY juga akrab. Dan jangan lagi ada upaya-upaya misalnya untuk membuat distingsi dan membentur-benturkan satu sama yang lain. Di antara mantan presiden ini sebenarnya yang agak sedikit sensitif kan menyangkut hubungan Pak Prabowo dengan Jokowi dengan juga Megawati Soekarno Putri. Karena selama ini misalnya ada kesan bahwa ya Prabowo itu hanya dekat dengan Jokowi, sementara yang lain itu dianggap tidak terlampau dekat. Begitupun sebaliknya, ketika misalnya beberapa waktu yang lalu Prabowo bertemu dengan Megawati, ada kesan jejaring dan konsolidasi politik dengan Solo itu agak sedikit berkurang, tidak seperti dahulu kala. Kan itu kan pembicaraan publik. Tapi kalau saya ingin memahami dari segi Prabowo Subianto, bahwa sebenarnya Pak Prabowo Subianto dengan siapapun oke, dengan Jokowi oke, Megawati oke, dengan SBY juga oke. Nggak ada hal-hal yang sebenarnya agak lebih tendensius ya antara satu dengan yang lain. Saya kira di situ, Mas. Oke, baik. Nah, kalau saya kembali ke Mas Adi bahwa kalaupun akan ada pertemuan, sebenarnya Ibu Mega dan Pak Prabowo sudah bertemu ya Lebaran kemarin, dan ini jaraknya juga lumayan dekat Lebaran sampai kalaupun nanti akan ada ketemu dalam waktu dekat. Anda melihat bahwa apakah pertemuan ini bisa membicarakan hal-hal yang sangat dalam ya, atau hanya akan bicara tadi silaturahmi, karena publik juga melihat bahwa sebenarnya arahnya mungkin atau PDI ya let's say bergabung atau seperti apa, walaupun kita lagi-lagi itu hak prerogatifnya Pak Presiden dan juga Bu Mega, pembicaraan akan sangat personal. Kalau dari Mas Adi seperti apa nanti? Ya saya kira memang kesepakatan politik antara elit di negara kita ini kan dibicarakan dalam konteks hal-hal yang sifatnya informal. Beda dengan SBY, dulu kan ada setgap, sehingga SBY ini kan mampu konsolidasi dan bahkan negosiasi politik dengan partai-partai pendukungnya. Pasca SBY di Jokowi termasuk dengan Pak Prabowo Subianto, saya kira kesepakatan politik itu justru dibuat misalnya di pertemuan-pertemuan yang tidak formal. Saya turut meyakini kalau ada pertemuan kembali antara Prabowo Subianto dengan Megawati Soekarno Putri, ini kan sebenarnya untuk mengkonkretkan model kerjasama dan konsolidasi seperti apa, kira-kira begitu. Yang kemudian langsung hubungan keduanya ini akan dimantapkan. Saya ke Mas Eno. Mas Eno, apakah benar kalau misalnya pertemuan ini tidak sekedar makan nasi goreng, lebih tadi ada konsolidasi kemungkinan, walaupun tadi kan ini sangat personal, kita pun tidak akan pernah tahu sebenarnya apa pembicaraan di dalam.
Ya, pertama adalah ini kan masih berupa wacana. Ya. Jadi dalam konteks pertemuan itu, saya rasa kalau dalam konteks gagasan dan wacana kan pertemuan lanjutan, ya boleh-boleh saja dibicarakan. Tapi tentu saya tidak bisa berkomentar gitu kan, apa yang kemudian kira-kira akan menjadi isi dari pertemuan itu. Orang pertemuannya saja juga masih berupa wacana. Yang pasti adalah kami di PDI Perjuangan sejauh ini konsisten di dalam sikap kami. Itu yang bisa dibaca hari ini. Bahwa pasca Pak Prabowo dilantik menjadi presiden, kami memang sepakat untuk berada di luar pemerintahan beliau. Tetapi itu tidak ada urusannya dengan soal kami tidak mendukung. Kami tetap mendukung beliau, kami mendukung Presiden Prabowo. Tetapi sejauh ini baik Pak Prabowo maupun kami saling menghormati posisi masing-masing. Pak Prabowo menjalankan tugas sebagai presiden, kepala negara, kepala pemerintah dengan baik. Kami menjalankan tugas di luar pemerintahan sebagai partai pemenang pileg untuk menjalankan mekanisme kontrol sebagai mitra kritis sekaligus mitra strategis pemerintah. Nah, itu selama sekian bulan ini berjalan dengan sangat baik. Nah, dalam konteks kenegaraan, dalam konteks pemerintahan, saya rasa kalau ada komunikasi antara kedua tokoh bangsa kita, itu tidak terlepas dari dinamika hubungan tersebut yang saya jelaskan tadi. Jadi begitu kurang lebih, Mas. Oke, Mas Adi, tadi Mas Seno menyebutkan ya di luar pemerintahan dan mendukung presiden sebenarnya. Ada dua konteks yang berbeda dan sikap yang sudah diambil PDIP dari kemarin. Anda melihat apakah dua hal ini bisa berubah nantinya? Ya kalau saya sih sebenarnya ada kecenderungan PDIP memang ingin menjaga jarak dengan kekuasaan politik. Dalam arti tidak secara explicitly menunjukkan bergabung menjadi bagian dari koalisi Prabowo Subianto. Misalnya ada kader-kader PDIP yang jadi menteri ataupun di pos-pos strategis lain di eksekutif ya. Tapi kalau kita mau agak sedikit mau menelusuri secara prinsip, secara substansi, saya kira sebenarnya PDIP dalam banyak hal sudah memberikan dukungan politik secara total kepada Prabowo. Hampir semua keputusan politik Prabowo yang cukup strategis ya, itu sudah didukung, bahkan bergizi gratis, PPN 12%, termasuk juga soal revisi Undang-Undang TNI. Itu kan yang sangat kelihatan berada di garda terdepan adalah PDIP dibandingkan dengan yang lain, Mas. Oleh karena itu sebenarnya tanpa diformalkan sekalipun ada kecenderungan PDIP itu sudah bekerja sama. Jadi dalamannya itu sudah kerjasama, luarnya saja berada di luar, Mas. Oke, jadi sebenarnya tanpa secara frontal pun sebenarnya ada karena begini, saya tidak pernah melihat bagaimana kader-kader PDIP, baik yang ada di legislatif ataupun di struktur kepengurusan, itu kritis ke Prabowo. Kalau ke Jokowi dan Gibran, iya, Mas. Itu mungkin perasaan Mas Adi. Coba saya tanya Mas Seno. Bener nggak sih, Mas? Kalau ada, ya nggak apa-apa lah kalau publik punya anggapan kayak gitu. Ya, tentunya kan kami sudah jelas betulnya. Sikapnya kami mendukung Presiden Prabowo. Dan dalam konteks mendukung itu, Presiden punya visi. Nah, dalam konteks implementasi visi, banyak kan delivery dari menteri-menteri, dari anak buah Presiden, yang itu harusnya bisa linear dengan apa yang diinginkan Presiden. Tapi kan banyak kritik dan evaluasi. Nah, yang kami kritik bawahan Presiden, anak buah Presiden, menteri Presiden, itu banyak sekali. Masih belum bisa menjalankan apa yang menjadi keinginan Mas Seno. Iya, Mas Seno izin saya sapa dulu Bang Andi, nampaknya sudah gabung sama kita ya. Mas Adi, saya sapa dulu, ada Bang Andi Wijaya dari Gerindra. Assalamualaikum, selamat sore Bang Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ya, terima kasih. Ya, Mas Seno, Mas Adi. Baik, terima kasih sudah bergabung. Ya, kita tadi sudah mulai beberapa, masih Bang Andi, kita bicara bagaimana sebenarnya dinamika yang berlangsung dan juga asumsi publik terkait pertemuan. Mungkin pertanyaannya simpel saja Bang Andi. Kalau tadi kan ada bahwa Pak Prabowo minta dibikinin nasi goreng dan katanya akan ketemu. Apakah benar akan dalam waktu dekat, Bang Andi, kira-kira? Silakan Bang Andi. Oke, boleh di-unmute terlebih dulu Bang Andi. Oke, lanjut silakan. Ya. Sorry, agak keputus tadi di pertengahan tadi. Pertanyaannya, Mas. Simpel, Bang. Apakah benar nanti Pak Prabowo akan bertemu Bu Mega dalam waktu dekat karena kangen nasi goreng katanya? Kalau kemungkinan bertemu pasti ada ya. Apalagi pasca Lebaran kemarin Pak Prabowo sudah bertemu dengan Ibu Mega di Tengku Umar. Jadi dengan pertemuan tersebut saya kira itu adalah sinyal yang positif
rajutan hubungan antara Pak Prabowo dengan Ibu Mega dan PDIP gitu. Jadi kalau pertemuan lanjutan, saya kira kemungkinan besar akan terjadi dan selayaknya dengan tokoh bangsa yang lain ya, seperti Pak Prabowo dengan Pak SBY ya, dengan Pak Jokowi pun demikian, dan bahkan Pak Prabowo pun sudah memberikan statement gitu bahwa beliau ini selalu menghormati para pendahulu-pendahulunya. Bahkan dikatakan kalau bisa ketemu dengan Gus Dur, saya pasti ketemu Gus Dur. Kalau bisa ketemu dengan Pak Habibie, pasti ketemu Pak Habibie. Nah kebetulan mantan presiden ini yang masih sehat, masih berkontribusi untuk negara ya tinggal Ibu Mega, Pak SBY dan Pak Jokowi gitu. Jadi saya kira Pak Prabowo akan menuntaskan atau menjalin komunikasi yang lebih strategis dengan Ibu Megawati dan PDIP. Jadi itu kalau ditanya pertemuannya kemungkinan kapan, saya belum bisa memastikan, tapi pasti akan lebih mudah Mas, nggak seperti yang dulu-dulu ya sebelum Lebaran. Jadi ini chemistry-nya sudah ketemu, kira-kira puzzle-nya gitu kalau disusun di mana tuh sudah ketemu. Bang Andi, kenapa Anda menyebutkan pasti lebih mudah kali ini bertemu, tidak sesulit sebelum Ramadan? Kenapa? Itu tadi karena di Lebaran kemarin kan sudah ada pertemuan ya, Pak Prabowo sudah ke Tengku Umar, dan saya kira itu adalah sinyal yang positif. Jadi saya kira sesederhana itu Mas. Karena kan bagaimanapun juga Pak Prabowo fokusnya sekarang adalah melakukan konsolidasi nasional ya. Kita tidak ingin terjadi sedikit pun friksi ya. Fokus Pak Prabowo adalah menghadapi tantangan luar negeri ya, tantangan geopolitik, kemudian ekonomi, bagaimana sampai sekarang rupiah masih melemah gitu, kemudian mengurangi ketergantungan impor. Itulah yang mempengaruhi neraca perdagangan itu adalah soal ekspor impor ya. Beliau akan fokus di situ. Nah, kekuatan itu akan bisa semakin mudah untuk menyelesaikan kalau internal Indonesia ya, kekuatan dalam negeri, kekuatan domestik itu bersatu. Karena kalau enggak ya akan susah gitu. Jadi untuk naik kelas ke negara maju, elitnya ini memang harus bersatu dulu gitu. Karena di sejarah negara manapun kalau terjadi konflik internal, perang saudara, sampai kapanpun nggak akan bisa maju negara itu. Nah, Pak Prabowo akan fokus di situ. Begitu, Mas. Baik, Mas Seno, kalau tadi menyebut bagaimana tadi disebutkan Bang Andi ya, bahwa pertemuan nampaknya akan lebih gampang ketimbang kemarin-kemarin karena memang sudah bertemu kan, jaraknya juga kemarin Lebaran juga dengan bulan Mei kan juga cukup dekat. Apakah benar Bang Seno bahwa prosedurnya akan lebih mudah ke depannya? Ya selalu mudah lah kalau menurut selalu kami. Mudah ya? Artinya kan kita ini partai yang terbuka untuk berkomunikasi dengan banyak pihak. Asalkan kan kemudian komunikasinya itu untuk kepentingan bangsa dan negara. Dan saya rasa juga Pak Prabowo adalah tokoh bangsa yang selalu mengedepankan itu. Ibu Mega juga menghormati itu. Tapi tentu harus dalam posisi yang saling menghormati posisi masing-masing. Saling memahami bagaimana pemikiran dan pandangan itu, kadang-kadang masukan-masukan itu bisa macam-macam, dan terjadi pertukaran dialog di sana. Saya rasa pertemuan itu tidak pernah susah kalau kemudian didasarkan atas asas itu. Kalau kemarin yang di Lebaran itu kan pertemuannya bersifat secara pribadi dan tertutup. Jadi mungkin kalau misalkan ada wacana akan ada pertemuan yang sifatnya lebih terbuka, dipublikasi, ya nanti pasti yang dibicarakan juga adalah tentang wacana-wacana kebangsaan. Tidak mungkin lepas dari itu, tidak mungkin jauh dari itu, karena Ibu Mega juga sangat berpemikiran geopolitik, sama seperti apa yang diajarkan Bung Karno, sama seperti apa yang diupayakan oleh Pak Prabowo. Saya rasa itu. Jadi sepakat bahwa kita punya tantangan global yang luar biasa. Untuk itu ya, kalau friksi itu harus semakin ditekan biar kita bisa tadi siap. Nah, tapi sebelumnya Mas Adi, Mas Seno, Bang Andi, saya ajak semuanya bertiga dan juga pemirsa untuk menyimak kembali. Kira-kira kemarin Bu Mega ngomongnya seperti apa soal nasi goreng, kita lihat bersama. Saya jelek-jelek ini, kalau saya datang sebagai chef, pasti diterima. Betul loh. Itu gak bohong loh. Ya di mana aja dong, masa aku udah presiden kelima, udah gitu ketua umum KT, terus lu masakin, masak-masak, terus kasih kamu, ya enggak
juga sekalian. Yang masih nanyain terus tuh tahu nggak sobo? Rahasia ya. Siapa? Ayo. Presiden bolak-balik nanya, kapan aku dibikinin nasi goreng Mbak ya? Ayo Presiden sobo yuk. Oke, tadi nasi goreng tuh emang paling enak, apalagi kalau ada terasi, cabai, ya, aduh makin mantap. Nah saya ke Mas Adi. Mas Adi, kalau kita lihat bagaimana Mas Seno dan Bang Andi tadi menyebutkan bahwa tadi menghindari friksi, tantangan geopolitik, dua hal ini menjadi garis merah antara visi kedua partai besar dan kedua tokoh bangsa ini. Anda melihat bahwa sebenarnya dalam waktu dekat memang akan ada pertemuan dan dua ini memang hubungannya baik dan nampaknya ini juga akan mempengaruhi peta politik nasional, Mas Adi. Ya saya kira memang secara prinsip Mas, pertemuan-pertemuan elit semacam ini kan memberikan pesan bahwa antara elit itu tidak ada konfrontasi, tidak ada resistensi dan semuanya bekerja sama. Tentu harapannya adalah semua kekuatan politik, kelompok-kelompok politik itu bisa saling bekerja sama untuk menghadapi persoalan kebangsaan yang akan dihadapi di kemudian hari ya. Meski begitu sebenarnya kalau menjujur tak ada jaminan apapun bahwa ketika semua elit politik berkumpul, kemudian konsolidasi dan saling bekerja sama, semua persoalan itu akan mudah diatasi. Tapi secara prinsip ketika bangsa ini sedang serius menghadapi persoalan-persoalan minimal di internal, ada pemerintahan, kemudian kelompok-kelompok kekuatan politik, tidak ada yang protes, tidak ada yang resistensi, kemudian tidak ada yang merongrong dari dalam. Kan itu yang sebenarnya ingin dipertunjukkan. Ketika semua kekuatan politik bersatu, ya tentu harapan terbesarnya adalah semua persoalan kebangsaan kita, kemiskinan, kesejahteraan, keadilan itu bisa diwujudkan. Saya kira di situ Mas Juna. Oke, baik. Saya ke Mas Seno. Mas Seno, ya silakan singkat Mas Seno. Closing statement. Ya saya rasa simpel saja Mas. Nasi goreng di Indonesia itu makanan rakyat. Mau warnanya adalah nasi goreng merah atau nasi goreng putih, ujung-ujungnya kan untuk merah putih. Itu aja. Oke. Kalau Bang Andi, silakan Bang, singkat Bang. Ya saya kira masyarakat perlu mendukung ya pertemuan dengan Ibu Mega dengan PDIP ini adalah pertemuan yang strategik. Bukan berarti kita ingin membawa seluruh kekuatan menjadi penguasa, bukan. Ya. Sebenarnya lebih pada kontribusi kami untuk rakyat ke masyarakat ini harus powernya kita tambah gitu. Karena bagaimanapun Indonesia ini tidak berdiri sendiri. Ini ada faktor-faktor eksternal yang memang perlu juga di dalam tanda kutip dijinakkan. Kekuatan luar ya, artinya diplomasi keluar ini harus dilakukan, maka internal Indonesia harus bersatu. Ya, tanpa itu kita akan susah. Kita akan membawa ke depan Indonesia Incorporated ini harus kompak. Jadi sekarang masyarakat harus bersabar, masyarakat positive thinking, masyarakat ya berhusnudon saja bahwa langkah yang dilakukan Pak Prabowo ini adalah langkah dalam rangka untuk membangun Indonesia ke depan yang lebih baik. Seperti itu Mas, jadi wajar melakukan pertemuan dengan tokoh-tokoh, apalagi dengan mantan presiden, apalagi dengan partai terbesar, ketua umum partai terbesar, jadi wajar. Gitu. Bang Andi, terima kasih. Ya dikit aja Bang Andi, nasi gorengnya dibuat Mei ini atau kapan? Ya maybe. Oke, good. Maybe May. Mas Seno, maybe May nasi gorengnya? Ya, maybe May, maybe June, nggak ada yang tahu. Maybe May, maybe June. Oke, tapi kayaknya maybe May juga kata tadi Bang Adi. Oke, Bang Adi, terima kasih ya juga Mas Seno juga semuanya. Maybe yes, maybe no. Iya, kita lihat maybe yes, maybe no, maybe June. Alright, terima kasih semuanya. Sehat-sehat Bang. Terima kasih.